Pada video ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya Anda mempraktekkan unsupervised learning dengan kompetitif neural network. Anda bisa pakai MATLAB atau pakai aplikasi lainnya. Oke, pada video ini saya akan menunjukkan kepada Anda petunjuk untuk Anda membuat praktikum kompetitif network dengan unsupervised learning. Jadi Anda masih ingat file-file gambar yang pernah kita pakai untuk pengenalan huruf. Jadi saya punya 4 buah huruf A dan 4 buah huruf B di sini dengan ukuran 45 baris dan 36 kolom. Ini pernah kita lakukan praktikum untuk kita pengenalan huruf dengan menggunakan neural network. Nah, kita akan pakai ini untuk pengenalan huruf ini tapi menggunakan competitive network dengan unsupervised learning. Jadi ini perintah-perintah yang mungkin sudah Anda kenal ya. Yang pertama ini adalah perintah untuk membaca file AA0 BMP tadi. Kemudian ini untuk merubah dari RGB jadi grayscale, dan ini kita merubah dari angkanya yang integer binary menjadi angka yang floating point. Kemudian ini apa? Tadinya kan gambar kita itu kan terdiri dari 45 baris dari sini, 45 baris dan 36 kolom. Nah, kita tahu kalau kita punya neural network, masuknya tuh tiap kali satu pola itu cuma satu kolom saja. Sehingga ini saya akan rubah. Ini saya harus rubah dulu menjadi satu baris saja, satu kolom saja, tapi isinya adalah 45 kali 36, jadi 1620 baris. Jadi ini baris yang pertama saya pasang di sini, kemudian baris yang kedua saya pasang di bawahnya, terus sampai 1620. Ini perintahnya reshape. Jadi saya reshape A0 yang tadinya 45 kali 36 menjadi 1620 kali satu kolom saja. Saya lakukan yang sama untuk gambar A1, A2, dan seterusnya. A3, A4, dan seterusnya. Sampai setelah selesai saya gabungkan. Jadi P, input saya itu adalah A0, A1, A2, A3, A4. Jadi A0 ini satu kolom saja tapi 1620 baris. Ini satu kolom kedua untuk A1, kolom ketiga, terus sampai kolom ke-10 untuk BB4. Ini P saya, Anda sudah pernah tahu. Nah, kemudian kita membuat neural network kita. Kali ini bukan feed forward, tapi kita buat competitive network. Jadi perintahnya kalau di MATLAB itu new C. Ini inputnya kita beri minimum dan maksimum dari P supaya dia random nilai weight-nya pada saat random tidak terlalu berbeda jauh dengan range dari nilai P yang ada di sini. Kemudian di sini saya beri node cuma 2 saja. Mengapa saya beri node cuma 2 saja? Anda masih ingat di slide sebelumnya. Jadi kalau saya mau mengklasifikasikan input atas 2 kelompok, 2 cluster, maka saya pakai 2 node. Jadi kalau dia masuk cluster 1, maka misalnya node ini yang jadi pemenang, masuk cluster 2, node ini yang jadi pemenang. Kalau saya punya input ini ada 4 cluster, maka saya akan menggunakan 4 buah node. Jadi jumlah node di dalam competitive network itu tergantung saya mau pisah input-input saya itu menjadi berapa cluster. Jadi kembali di sini saya memberikan competitive network saya cuma 2 node saja, karena saya akan input ini saya akan pisah jadi 2 cluster saja. Cluster pertama untuk huruf A, cluster kedua untuk huruf B. Kalau misalnya input saya ini ada 4 cluster A, B, C, D, maka kalau saya harus berikan di sini jadi 4 node, karena saya ingin memisahkan menjadi 4 cluster. Kalau input saya ada 4 cluster tapi saya berikan cuma 2 node saja, maka ketika training competitive network ini akan berusaha untuk membagi input ini menjadi 2 kelompok besar saja. Tentu dia akan salah, karena sesungguhnya kelompok ini ada 4 kelompok. Sebaliknya, jika ini ada cuma 2 kelompok saja, kalau saya berikan ini jadi 4 kelompok, maka selama training, network ini akan cuma memisahkan input ini menjadi 4 kelompok. Tentunya hasilnya juga akan tidak akurat, karena sesungguhnya ini cuma 2 kelompok saja. Jadi di sini kita akan pakai 2 kelompok saja. Kemudian berikutnya adalah kita training iterasinya kita tetapkan. Di sini saya tetapkan sampai 1000 kali. Nah, kenapa saya harus tetapkan? Anda lihat, karena unsupervised learning itu tidak punya target, sehingga dia tidak tahu errornya berapa.
dia akan terus berproses saja, kapan berhenti. Maka kita yang tentukan sendiri berproses berapa kali. Kalau dalam network yang sebelumnya, supervised learning, setiap kali proses ada target, ada error, sehingga dia bisa mencari proses sampai berapa error terkecil, berapa dia stop. Kalau ini tidak ada, sehingga kita harus menentukan berapa kali iterasi. Kalau ini masih kurang, kita akan tambahkan terus lagi. Langkah berikutnya, Anda menjalankan perintah ini, training. Ini Anda sebut nama network Anda, MyNet. Anda bisa sebut semut atau apa saja, gitu ya. Anda training, nanti proses trainingnya sudah selesai. Kemudian Anda coba jalankan hasil network yang sudah di training itu, berikan input yang sama, P lagi. Harapan kita tentunya dia bisa membedakan dua ini. Jadi karena node outputnya cuma dua, output harapan kita adalah dia seperti ini. 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, kemudian 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Kalau seperti ini, maka berarti ketika saya berikan input AA0, dia bisa bedakan. Kita berikan input AA1, dia bisa anggap sebagai cluster 1. Ketika kita input BB, dia anggap cluster 2. Nah, tentunya bukan begini. Bisa jadi Anda ketemu outputnya justru begini. 01, 01, 01, 01. Kemudian 10, 10, 10, 10, 10. Jadi, yang penting ini pun benar, karena dia bisa membedakan cluster. Berarti ini, yang A semua masuk dalam cluster 1, yang B semua masuk dalam cluster 2. Kita tidak tahu apakah node yang atas yang akan jadi pemenang untuk cluster 1 atau node yang bawah jadi pemenang untuk cluster 1. Jadi ada kemungkinan hasilnya seperti ini, ada kemungkinan hasilnya seperti ini. Kalau hasilnya masih belum sempurna seperti ini, maka tentunya trainingnya masih belum sempurna. Anda bisa melakukan training lagi, misalnya menambahkan jumlah epochs, atau kita bisa melakukan pre-processing di sini. Ini adalah contoh pre-processing yang sudah pernah saya tunjukkan di dalam kasus sebelumnya. Jadi setelah kita melakukan langkah membaca gambar, merubah jadi grayscale, kemudian merubah jadi floating point, di sini tadi gambarnya yang 45 kali 36, saya tidak menjejer semua menjadi satu kolom tapi 1620 input, tapi saya membuat baru. Jadi sum dari ini, saya sum ke bawah, saya jumlahkan per kolom ini, saya dapat titik-titik angka-angka jumlahnya. Ini jumlah satu kolom, angkanya di sini, jumlah satu kolom, angkanya sini. Kemudian ini saya lakukan jumlah untuk yang per baris. Jadi saya jumlah untuk per baris gini, saya sudah pernah jelaskan ini di kelas. Kemudian dua ini saya tumpuk. Jadi ini saya jadikan tegak begitu. Kemudian ini juga saya taruh di bawah sini. Sehingga ini semua jadi pola input untuk gambar AA0. Jadi bukan pixelnya yang saya masukkan, tapi jumlah secara horizontal dan secara vertikal. Itu yang bisa kita lakukan sebagai pre-processing. Anda coba melakukan ini, apakah hasilnya akan lebih baik. Nah, Anda setelah melakukan training dengan benar lagi, dengan pre-processing yang baru, kalau sudah benar, Anda bisa melakukan tes. Jadi Anda buat file baru, test.bmp yang isinya ukurannya sama, yang 45 kali 36, Anda tulis huruf baru A atau B dalam bentuk yang lain. Kemudian Anda melakukan proses yang sama, jadi Anda imread, RGB to gray, terus kemudian double di floating point kan, kemudian Anda ambil jumlah baris dan jumlah kolom, kemudian network yang sudah di training tadi dilakukan tes. Apakah gambar baru ini bisa di-cluster dengan baik? Oke, itulah contoh untuk mengaplikasikan unsupervised learning dengan competitive network. Anda bisa mulai untuk mencoba.